Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan mereview Beju Track. Sebenarnya ini aplikasi sudah lama sekali dibuat oleh PO Beju, yaitu tahun 2014. Kemudian saat itu oleh ownernya di stop karena mungkin tidak kurang efektif ya. Tapi tahun 2019 kemarin Beju Track ini muncul lagi dan menarik sekali bagi saya karena Beju Track ini merupakan hal yang pertama kali di Indonesia di mana PO lain tidak membuat GPS di armada mereka. Saya review ya, ini Beju Track ini kita butuh kode bus, misalnya kode busnya B58, terus kita tap lacak ya, busnya sudah berjalan ya. Ini tulisannya di bawah, ini B58, platnya K, kecepatannya itu arah ke timur. Kita lihat, jadi tadi sore saya lihat bis ini dari Kalideres ya, Kalideres kemudian ke Tanjung Priok, dan sekarang di Tal ya, ini ya, arah timur. Ini sangat berguna sekali bagi keluarga kita yang akan menjemput atau kita yang menunggu di agen ya, tidak bingung busnya sampai mana dan juga tidak merepotkan agen, nggak perlu nanya-nanya busnya sampai mana, soalnya kalau kru ditelepon terus juga repot juga. Kemudian selain bagi penumpang, ini juga berguna bagi yang jasa pengiriman barang, kan bus kadang mengirimkan barang-barang, jadi yang baik yang mengirim dia bisa menunggu kapan busnya tiba, kemudian bagi yang menerima barang dia juga bisa memperkirakan kapan bus tiba tanpa harus tawar-tawaran, istilahnya bus tawar-tawaran sampai mana sampai mana. Sebenarnya bukan hanya baju aja yang bikin GPS ini, ada Rosalia Indah, cuman dia hanya bisa dibuka oleh agennya saja, kita sebagai penumpang tidak bisa membukanya. Jadi kalau Rosalia itu kita harus tanya-tanya ke agen busnya sampai mana, dan itu menurut saya cukup merepotkan. Mending gini aja, kita sebagai penumpang langsung buka aplikasi busnya sampai mana, nggak perlu merepotkan agen. Tentunya ini sangat berguna bagi bus-bus saat peak season atau saat nggak tentu waktunya, busnya jadwalnya jam berapa biasanya, kemudian karena macet atau lebaran busnya sampai mana. Mungkin berguna juga ini bagi bagi bus-bus bumelan ya. Kelebihan pakai ini tentu saja kita bisa memperkirakan seperti yang saya bilang tadi ya. Bagi penumpang juga nyaman, bagi agen juga nyaman, tidak harus bertanya terus-menerus sampai mana. Kemudian kekurangannya, sekarang kekurangan dari ini aplikasi ini saya harus download dulu di Play Store ya. Menurut saya lebih akan lebih ringan jika kita langsung membuka website, mengetikkan alamat, lalu mengetikkan kode bus langsung. Jadi kita tidak perlu mendownload aplikasi. Kemudian kekurangan yang lain mungkin dari segi biaya. Mungkin alat GPS-nya sendiri memerlukan biaya yang cukup besar bagi pengusaha bus. Jadi tidak semua bus memakai alat ini. Kemudian kekurangan yang lain dari itu aja menurut saya. Kemudian kita kembali ke demonstrasi ini. Ini B58 ya. Kita lihat tadi sampai di daerah Keranji ya, di daerah di sini. Kemudian kita kalau kita refresh di pojok kanan bawah ini, dia akan posisinya tetap di sini. Kita coba. Ya kan masih sama, tapi kita kalau kita back kemudian lacak lagi, dia akan berubah tempatnya. Ya, dia udah berjalan ke timur. Tadi baru sampai sini, terus dia sudah sampai sini. Memang kalau kita lihat berupa titik, jadi dia harus kita lat untuk mengetahui posisi sesungguhnya, kita harus balik sini kemudian baru klik lacak. Ini sangat sesuai dengan sekali dengan kebutuhan, karena kita tidak perlu posisi per detik ya, kita perlu posisi sekira-kira lah, nggak perlu detail juga, kita perlu kira-kira busnya sampai mana. Dan ini pas sekali, jadi tidak perlu ada data yang terlalu berat yang dikirim ke server. Jadi ini sistem kerjanya, kita mengirim kode bus ke server meneruskan ke armada mengembalikan kepada kita berupa informasi koordinat, berupa kecepatan dan arah. Itu sudah cukup membantu, jadi tidak perlu foto atau tidak perlu video, nggak perlu sangat berat, ini cukup ringkas ya, dan itu yang memang dibutuhkan kita. Kemudian ya, kita